Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa FTC Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, alhamdulillah kali ini kami mendapatkan kembali narasumber yang menceritakan kisah nyata misterinya kepada kami, dan beliau menceritakan kisah nyata yang dialaminya 15 tahun yang lalu. Nah, beberapa hari yang lalu beliau datang kepada kami dan menceritakan kisahnya, yaitu kisah tentang didatangi arwah mantan kekasihnya. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, saat ini kami berada di pesawahan dan kebetulan hari ini hujan turun dan kami mencoba mendatangi salah satu pesawahan di mana saat kejadian terjadi di pesawahan ini, pemirsa. Narasumber tersebut bernama Kang Ujang, berusia 47 tahun. Kejadian misterinya atau kejadian nyata yang dialaminya sekitar 15 tahun yang lalu. Dan kita akan playback dulu ke belakang ketika Kang Ujang berusia 25 tahun. Waktu itu Kang Ujang di saat berusia 25 tahun, Kang Ujang mempunyai pacar, seorang perempuan yang tempat tinggal si perempuan atau si pacar Kang Ujang yang bernama Maisaroh itu berada di sekitaran kampung sebelah atau tetangga kampung, pemirsa. Nah saat itu Kang Ujang dan Maisaroh itu sudah sangat akrab sekali. Mereka sudah sangat saling cinta mencintai dan sudah sangat sayang menyayangi baik Kang Ujang maupun Maisaroh tersebut. Saat itu Kang Ujang berusia 25 tahun dan Maisaroh berusia 19 tahun. Nah pemirsa, namun hubungan mereka itu, hubungan Kang Ujang dengan Maisaroh itu tidak direstui oleh orang tuanya Maisaroh. Dan saat itu Maisaroh pun dinikahkan atau dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan bapaknya sendiri, dan si laki-laki tersebut berasal dari Sulawesi. Nah saat itu meskipun Kang Ujang merasa sangat kecewa yang sangat berat sekali, namun Kang Ujang merelakan karena Kang Ujang sadar bahwa dirinya bukan pilihan orang tua Maisaroh, karena memang Kang Ujang bukan dari keturunan orang berada. Di dalam kekecewaan itu akhirnya Kang Ujang pun meneruskan perjalanan hidupnya atau meneruskan hidupnya sampai pada suatu hari beberapa tahun kemudian Kang Ujang menemukan perempuan lagi bernama Siti yang sekarang menjadi istrinya. Nah pemirsa, saat Maisaroh menikah dengan suaminya yang berasal dari Sulawesi itu, beberapa tahun kemudian orang tuanya Maisaroh meninggal dunia, ibunya dan juga bapaknya, sehingga Maisaroh tidak punya lagi orang tua dan juga tidak punya kerabat. Makanya saat itu Maisaroh diboyong suaminya pindah ke Sulawesi. Dan setelah itu Kang Ujang tidak pernah mendapat kabar lagi atau tidak pernah mendengar kabar lagi tentang Maisaroh, yang biasanya kadang-kadang Kang Ujang berpapasan atau bertemu dengan Maisaroh di kampung sebelah. Namun setelah Maisaroh pindah diboyong suaminya ke Sulawesi, akhirnya Kang Ujang tidak pernah bertemu lagi dengan Maisaroh. Nah lalu Kang Ujang pun melanjutkan hidupnya dan menikahi seorang perempuan pilihannya masih satu kampung, yaitu Siti Maimunah. Nah yang sekarang menjadi istrinya dan sudah dikaruniai 3 orang anak dari istrinya yang bernama Siti tersebut. Nah pemirsa, kenapa kami berada di pesawahan ini? Karena Kang Ujang mendapatkan kisah misterinya di pesawahan ini, pemirsa. Saat itu Kang Ujang bekerja setiap hari menjadi petani atau menggarap sawah milik orang tuanya,
milik almarhum orang tuanya. Kang Ujang menggarap sawahnya, dan saat kejadian mistis itu terjadi ketika di musim panen. Jadi di musim panen itu biasanya para petani atau para pemilik sawah itu menunggui padinya yang sudah dipanen itu, karena memang kalau di sawah sangat rawan sekali dengan maling. Biasanya kalau padi-padinya di sawah itu sudah dimasukkan ke dalam karung lalu tidak ditunggui oleh pemiliknya, pasti ada saja yang kehilangan atau dimaling para pemalingnya, begitu pemirsa. Nah, saat itu makanya Kang Ujang setelah panen sengaja menunggui padinya tersebut di sawah, karena memang di sawah Kang Ujang ada juga saung atau gubuk untuk sengaja Kang Ujang bermalam menunggui padi di sawah tersebut. Biasanya yang bermalam di sawah itu atau yang menunggui padi di sawah itu bukan cuma Kang Ujang, namun pemilik sawah yang lain pun kadang bermalam menunggui padinya di sawah tersebut, karena mereka mempunyai saung atau gubuk masing-masing. Namun saat itu tepatnya malam Jumat Kliwon, saat itu Kang Ujang berangkat ke sawah sekitar jam 8 malam, membawa senter dan juga membawa makanan untuk bekal, yaitu kopi, rokok, dan lain sebagainya. Nah, saat Kang Ujang datang ke sawah dan melihat gubuk-gubuk yang lain atau saung-saung pemilik yang lain, sangat gelap, dan ternyata saat Kang Ujang mendekati gubuk-gubuk tersebut, ternyata memang tidak ditunggui oleh pemiliknya, karena sebagian padinya sudah dibawa ke rumahnya masing-masing, sehingga saat itu di sawah hanya Kang Ujang sendirian yang menunggui padi di saung milik Kang Ujang sendiri. Saat Kang Ujang di saung sekitar pukul 9 malam, Kang Ujang mulai menyeduh kopi, memakan makanan yang dibawa dari rumah yang dibekali oleh istrinya yang bernama Siti. Kang Ujang pun setelah makan di dalam saung tersebut mulai merasakan kantuk atau ngantuk, dan saat itu Kang Ujang pun tertidur entah berapa lama, entah berapa menit, dan entah berapa jam, karena memang Kang Ujang tidak membawa jam tangan, sehingga Kang Ujang tidak tahu tidurnya berapa lama. Namun pemirsa, saat Kang Ujang terlelap dalam tidur, tiba-tiba Kang Ujang mendengar suara tangisan. Awalnya sebelum ada suara tangisan, ada suara angin yang sangat kencang sekali, padahal malam itu cuaca cukup terang atau cukup cerah, ada bintang namun tidak ada bulan. Namun tiba-tiba Kang Ujang mendengar suara angin atau hembusan angin yang sangat kencang sekali. Di situ Kang Ujang terbangun karena memang Kang Ujang mendengar suara tangisan, suara isak tangis yang seperti memilukan. Nah, saat mendengar suara tangisan atau isak tangis, Kang Ujang terbangun dari tidurnya, lalu Kang Ujang pun duduk di saung tersebut mendengarkan suara tangisan sambil meminum sisa kopi yang diseduhnya sebelum dia tertidur. Namun semakin lama suara isak tangis tersebut semakin jelas terdengar, semakin memilukan, dan seperti sangat menyedihkan sekali mendengar isak tangis dari seorang perempuan tersebut. Di situ Kang Ujang berpikiran mungkin suara tangisan itu dari warga yang terbawa angin suaranya sehingga terdengar ke telinga Kang Ujang. Namun anehnya suara tangisan itu tetap saja terdengar meskipun Kang Ujang di dalam saung itu sudah mengatur posisi sedemikian rupa sambil mendengarkan suara tangisan tersebut. Suara tangisan itu sangat memilukan sekali yang didengar oleh Kang Ujang, dan Kang Ujang pun entah kenapa mendengar suara tangisan itu seperti tersentuh hatinya, dan Kang Ujang pun merasakan kesedihan dari suara tangisan tersebut. Nah, setelah suara tangisan itu berhenti, tiba-tiba Kang Ujang mendengar suara perempuan yang memanggil Kang Ujang. Disitulah Kang Ujang mulai merasakan bulu kuduknya merinding karena aneh. Mungkin tengah malam waktu itu ada suara perempuan yang memanggil Kang Ujang.
Nah, di situ Kang Ujang merasa heran, lalu Kang Ujang pun mencoba menyalakan senternya dan mencoba keluar dari saung tersebut yang terbuat dari terpal karung, bukan dari kayu atau dari genting, namun semuanya dari terpal dibikinnya. Dan Kang Ujang pun mencoba keluar mencari sumber tangisan atau panggilan seorang perempuan yang memanggil nama Kang Ujang. Nah, tiba-tiba saat Kang Ujang menyenterkan senternya, Kang Ujang sama sekali tidak melihat siapapun atau tidak melihat sosok siapapun yang memanggilnya. Namun saat Kang Ujang mematikan senternya, tiba-tiba Kang Ujang melihat bayangan atau sosok perempuan yang sedang duduk di pematang sawah. Nah, di situ Kang Ujang saat mau menyenterkan senternya ke arah sosok tersebut, tiba-tiba sosok itu hilang. Dan yang anehnya, saat Kang Ujang mematikan senter, kembali sosok perempuan tersebut muncul kembali atau terlihat kembali. Di situ Kang Ujang merasakan keanehan pemirsa, karena aneh, setiap senter dipadamkan atau dimatikan, bayangan sosok perempuan itu muncul sedang duduk di pematang sawah. Namun saat Kang Ujang mencoba mengarahkan senternya ke sosok tersebut hilang dan tidak terlihat sama sekali. Disitulah keanehannya. Namun saat senternya dimatikan, sosok itu sedang duduk atau nampak. Nah, saat itulah Kang Ujang berinisiatif untuk mendekati si sosok tersebut, namun sambil mematikan senter atau tidak menyalakan senter. Nah, pemirsa, saat itu Kang Ujang memberanikan diri mendekati si sosok perempuan yang memanggilnya tersebut tanpa menyalakan senter. Lalu Kang Ujang pun mendekat, dan saat itu Kang Ujang merasa heran dan merasa kaget sekali pemirsa, karena si perempuan yang memanggil namanya itu ternyata Maisaroh, mantan pacarnya dulu. Kang Ujang di situ berdiri sangat lama sekali memastikan apakah benar itu Maisaroh, dan ternyata Kang Ujang yakin kalau itu adalah Maisaroh, mantan pacarnya dulu sewaktu muda. Dan saat itu Kang Ujang bertanya kepada Maisaroh, namun Maisaroh tidak juga menjawab pertanyaan Kang Ujang. Kang Ujang di situ bertanya, kenapa Maisaroh berada di sini, ada urusan apa, ada kepentingan apa. Dan sementara Maisaroh tidak bergeming sama sekali, wajahnya sangat pucat sekali. Di situ Maisaroh terlihat menangis dengan rambutnya yang terurai. Di situ Kang Ujang terus bertanya, namun Maisaroh tetap tidak menjawab pertanyaan Kang Ujang. Dan di situ saat Kang Ujang mencoba menjabat tangannya, Kang Ujang merasakan keanehan sekali karena tangan Maisaroh sangat dingin sekali, sangat halus, seperti menggenggam kapas, kata Kang Ujang. Jadi si tangan Maisaroh itu saat dipegang oleh Kang Ujang, rasanya seperti memegang kapas, namun sangat dingin sekali. Nah, di situ Kang Ujang terus bertanya kepada Maisaroh, dan akhirnya Maisaroh pun berdiri lalu pergi meninggalkan Kang Ujang tanpa berkata sepatah kata pun. Dan saat itu Kang Ujang merasa heran sekali, dan saat itu Maisaroh pun menghilang di kegelapan, tidak terlihat lagi. Dan saat itu Kang Ujang pun segera masuk ke dalam saung lagi sambil memikirkan apa yang barusan terjadi, karena sangat aneh sekali mantan pacarnya dahulu hadir di tengah malam, namun ada keanehan atau keganjilan yang dilihat oleh Kang Ujang. Nah, saat Kang Ujang pulang keesokan harinya, karena saat itu Kang Ujang langsung tidur sambil memikirkan kehadiran Maisaroh, mantan pacarnya, ke saung tersebut. Di situ Kang Ujang pun tertidur, dan lalu pagi harinya Kang Ujang setelah bangun dari tidurnya, Kang Ujang pulang ke rumah. Lalu setelah itu Kang Ujang mendengar kabar dari istrinya kalau Maisaroh, mantannya Kang Ujang yang berada di Sulawesi, meninggal dunia malam tadi. Nah, di situ Kang Ujang merasa sangat kaget sekali, merasa sangat shock sekali mendengar kabar itu. Namun Kang Ujang tidak begitu percaya kepada istrinya yang mengatakan kalau Maisaroh meninggal dunia di Sulawesi. Dan saat itu Kang Ujang pun mencoba bertanya ke saudaranya yang masih ada di sekitaran rumahnya
Kang Ujang tersebut. Nah, saat itu Kang Ujang bertanya kepada saudaranya Maisaroh, dan ternyata benar pemirsa. Keluarganya Maisaroh mengatakan memang Maisaroh meninggal dunia karena sakit, dan meninggal dunia tadi malam tepat pukul jam 12 malam. Nah, saat itu Kang Ujang sangat bingung sekali. Kang Ujang pun merasa sangat sedih, shock, dan sangat kaget dengan apa yang terjadi dan apa yang dialaminya malam tadi. Mungkin sekitar jam 12 lah, Maisaroh, arwahnya Maisaroh, mantan pacar Kang Ujang, mendatangi Kang Ujang. Mungkin dengan tujuan minta maaf, namun si arwah Maisaroh itu tidak berkata sepatah pun kepada Kang Ujang, hanya memperdengarkan suara tangisannya dan memanggil nama Kang Ujang. Nah, saat itu Kang Ujang pun mendoakan arwah Maisaroh. Mungkin saat itu Maisaroh datang karena ingin meminta maaf, karena memang sewaktu pacaran Maisaroh mau dinikahkan atau dijodohkan orang tuanya, sementara Kang Ujang sangat mencintai Maisaroh. Nah pemirsa, itulah cerita singkat yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Kang Ujang. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, karena memang perjalanan hidup itu bermacam-macam pemirsa. Dari hal percintaan ataupun hal perusahaan, memang selalu saja ada keajaiban atau kegaiban. Nah pemirsa, itulah kisah yang diucapkan atau diceritakan Kang Ujang kepada kami. Mohon maaf kami menceritakannya mungkin tidak teratur atau mungkin tidak bagus alur ceritanya, karena memang cerita yang kami dapat tidak dikurangi, tidak ditambahkan, asli dari narasumber yang bernama Kang Ujang. Semoga pemirsa tetap mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sampai di sini dulu pemirsa, kebetulan ini hujan masih mengguyur. Tuh, kami untungnya membawa payung menceritakan kisah ini, karena memang kejadiannya berada di sekitaran pesawahan ini pemirsa. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.